Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Mem Lena. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran matematika mengenai pengukuran panjang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengukur siswa dapat mengetahui panjang benda dengan penggaris. Nah, seperti ini contohnya, kalian di rumah mempunyai penggaris ya, yang biasa kalian bawa ke sekolah untuk menggaris sesuatu atau menggaris bawahi pekerjaan yang sudah selesai. Nah, penggaris itu adalah salah satu alat ukur. Nah, kita akan mengenal alat ukur panjang. Jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang. Apakah alat ukur panjang itu? Alat ukur panjang ada yang disebut alat ukur satuan baku. Baku itu artinya tetap ya. Ada juga yang disebut alat ukur satuan tidak baku atau tidak tetap. Nah, hasil pengukuran panjang dengan satuan tidak baku atau tidak tetap itu hasilnya akan berbeda. Sedangkan hasil pengukuran panjang dengan menggunakan satuan baku itu hasilnya akan sama. Nah, ya. Contoh alat pengukuran satuan tidak baku adalah jengkal, depa, dan langkah kaki. Serta tali, ini ada contohnya ya, ada contoh gambarnya. Nah, jengkal tangan. Kenapa disebut tidak baku? Karena jengkal tangan Mem Lena dengan jengkal tangan kalian itu berbeda. Jengkal tangan kalian dengan jengkal tangan orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa itu berbeda. Depa juga sama ya. Depa itu dua tangan direntangkan, nah itu depa. Itu juga sama, depa orang dewasa dengan depa anak usia kalian itu berbeda ya. Lalu langkah kaki juga sama, tali ya. Tapi ada juga orang yang pedagang pita misalnya menggunakan tali, tapi tali itu sudah ditetapkan ukurannya. Nah, ini tali yang dimaksud itu adalah tali yang belum diukur gitu ya. Nah, itu disebut satuan tidak baku. Nah, sedangkan contoh alat ukur panjang baku itu adalah, nah ini mistar atau penggaris ya, yang kalian biasa bawa ke sekolah. Nah, mistar atau penggaris itu gunanya itu untuk mengukur benda, panjang benda, misalnya untuk mengukur pensil atau penghapus ya. Lalu roll meter itu biasa untuk digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunannya untuk mengukur panjang benda. Lalu jangka sorong. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin kayak gitu ya. Sedangkan mikrometer itu adalah salah satu alat ukur untuk mengukur ketebalan benda. Nah, biasanya bendanya itu berukuran yang kecil ya, mikro atau kecil ya. Nah, itu adalah alat ukur panjang. Ini contoh-contohnya, tapi ini hanya mewakili saja. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur benda ya. Nah, Ibu Lena akan memberi satu contoh benda yang sering kita gunakan, yaitu penggaris yang sering kita bawa ya, kamu bawa ke sekolah. Nah, bagaimana menggunakan alat ukur penggaris ini? Nah, penggaris ini biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang ya, karena penggaris yang biasa kita bawa itu paling besar itu ukurannya 30 misalnya, yang biasa kamu bawa ya. Ada juga penggaris yang ukurannya panjang. Satuan panjang penggaris adalah cm atau cm. Nah, seperti ini ya. Di situ ada angka 0, lalu 1, lalu 2. Nah, itu 1 cm atau cm. Tapi di antara 0 dan 1, jadi ketika Mem Lena menjelaskan, kalian bisa memperhatikan penggaris yang kalian punya ya.
di antara 0 itu dan 1 itu ada garis-garis kecil. Nah, itu namanya milimeter. Jadi ada 0 terus garis kecil, nah itu 1 meter. Kemudian garis lagi yang kecil, nah itu 2 milimeter ya. Nah, sedangkan 0 sampai 1 sampai 2, nah itu namanya sentimeter. Jadi 1 cm itu ada 10 mm atau garis-garis yang kecil di dalam penggaris ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan penggaris ya untuk mengukur satu benda. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini misalnya. Nah, caranya adalah menyimpan benda itu, Memlena kasih contohnya penggaris ya. Menyimpan penggaris menyimpan pensil, ujung pensil yang satu di atas angka 0 ya. Nah, ini yang ada tulisan CM, itu 0. Itu harus tepat di atas angka 0. Lalu kita lihat yang paling ujungnya mengarah kemana. Nah, ya, nah pensil ini berukuran 5 cm lebih 5 mili ya. Jadi yang ada penghapusnya itu di 0, sedangkan yang ada warna hitamnya, pensil warna hitamnya itu dia menghadap ke 5 mili. Jadi kalau ditulis berarti 5,5 cm atau 5,5 cm. Artinya apa? Penggaris ini berukuran 5 cm lebih 5 mm ya. Nah, sekarang Memlena akan jelaskan lagi ya. Nah, caranya adalah letakkan salah satu ujung benda yang tadi Memlena kasih contohnya pensil ya, yang akan diukur dengan angka 0 pada penggaris. Jadi si benda itu ujung benda itu kamu simpan di atas penggaris tepat di angka 0 ya. Nah, terus kemudian itu harus tepat sekali di angka 0, tidak boleh lebih ya, dia harus di angka 0. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pensil lainnya. Jadi tadi kalau yang ujung 1 di angka 0, sedangkan ujung yang lainnya ada di mana? Nah, kalau tadi kan ujung yang lainnya itu ada di 5 mili itu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang satu di 0, yang satunya lagi di 11. Berarti penggaris ini berukuran 11 cm. Ini kalau ini pas ya, tepat ya. Kalian bisa mencobanya dengan menggunakan penggaris yang kalian punya. Terus kalian boleh mengukur beberapa benda yang ada di sekitar kalian, misalnya penghapus atau pensil atau buku ya. Nah, anak-anak harus tepat ya di ujung angka 0 di dalam penggaris itu. Nah, ini contoh penggaris ini hanya ada satu ya. Ada juga penggaris yang ada angka-angkanya tuh yang satu hitam, yang satunya lagi merah, yang di bawahnya tuh merah. Nah, yang kita gunakan adalah yang berwarna hitam seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam penugasan ya. Penugasan, kerjakan SPS halaman 89 sampai 92 dengan baik. Lalu 92 sampai 93, dan kemudian pulpena 2C. Jadi sekarang kita menggunakan pulpena 2C ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan SPS ini, kalian baca dulu ya. Jadi pertama dibaca SPS-nya halaman 89 sampai 92, lalu dikerjakan 92 sampai 93. Kemudian pulpenanya juga gitu ya, diperhatikan dulu lalu dikerjakan dengan baik. Ini dikerjakannya di mana? Di buku matematika, PS matematika. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ibu Lena dimengerti oleh kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.